Tips paling mudah berdasarkan dari pengalaman nyata untuk bagaimana setidaknya kamu bisa dipanggil ke tahap berikutnya seperti interview atau malah syukur-syukur dapat diterima di perusahaan yang kamu apply pada platform Jobstreet ini. Oke, memang di sini banyak platform untuk media mencari kerja, ada di Instagram ada, official career dari perusahaan, ada di LinkedIn juga ada dari website-website yang memang secara sukarela menyediakan informasi lowongan kerja, dari Jobstreet salah satunya, dan masih banyak lagi platform-platform untuk mencari lowongan kerja. Nah, di sini salah satunya aku ingin mencontohkan mengenai dari platform Jobstreet itu sendiri. Nah, disclaimer ini berdasarkan dari pengalaman nyata. Memang di banyak kasus, banyak orang yang sharing, banyak orang yang bercerita bahwasanya mencari atau apply kerja di Jobstreet itu memang kadang terkesan atau terasa menyulitkan. Karena jarang ada panggilan, bahkan bisa dikatakan sangat-sangat minim. Itu sudah banyak yang sharing, sudah banyak yang cerita. Itu biasanya ada di Twitter. Kalian pernah nggak dapat tawaran atau dapat undangan dari lamaran yang di-apply di platform Jobstreet? Pada jawabnya nggak pernah, jarang banget dari Jobstreet itu. Nah, sebenarnya bukan nggak pernah atau jarang, tetapi kalian itu belum tahu triknya. Nah, triknya itu bagaimana? Nah, trik ini yang nantinya akan kita implementasikan bareng sebagai seorang pemula ataupun fresh graduate maupun experience atau berpengalaman saat mencari informasi lowongan kerja di salah satu portal lowongan kerja seperti itu. Seharusnya kita paham terlebih dahulu konsep atau fundamental dari cara kerja platform pencari kerja, salah satunya Jobstreet itu. Nah, Jobstreet ini kalau misalkan kita apply ke posisi tertentu itu akan akan muncul di email dari perusahaan yang didaftarkan ke Jobstreet bahwasanya kamu telah mendaftar di posisi ini. Nah, nanti tinggal di follow up oleh HR, bisa menggunakan WhatsApp, email perusahaan, atau bisa di follow up juga lewat Jobstreet. Terserah dari perusahaan tersebut ataupun HR untuk memfollow up kamu. Yang terpenting, kamu menggunakan Jobstreet untuk yang pertama adalah melamar pekerjaan. Nah, bagaimana cara tips atau triksnya? Sebenarnya gampang. Di sini kita bisa menggunakan portal pencarian kerja itu ya sebagaimana mestinya. Cuma kita harus melihat atau attention to detail terhadap suatu kualifikasi atau suatu requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan agar kita nggak ngaco dalam melakukan lamaran kerja, yang kita nggak akan buang-buang waktu juga, yang perusahaan juga akan dengan senang hati mempercepat melakukan proses lamaran kamu di Jobstreet seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Sebagai salah satu contoh, silakan kalian masukkan mengenai kemampuan atau skill kalian. Kalian punya misalkan social media specialist atau IT support atau digital marketing, content writing, videografi, terus juga finance, terus juga ada marketing, sales, dan lain sebagainya. Silakan kalian cari di sini. Sebagai salah satu contoh, karena kemampuanku di bidang audit, maka cari auditor. Di sini ada klasifikasi mengenai apa jenisnya. Ini jangan dipilih, biar secara general aja, di mana kamu bisa melakukan spesifik. Apakah kamu ingin mencari perusahaan yang berbasiskan di domisili wilayah tertentu, katakanlah di Karawang, di Jakarta, Surabaya, Malang, atau bagaimana? Nah, kalau misalkan enggak, cukup kosongi aja, cukup cari posisinya aja. Kamu ingin mencari posisi apa, seperti itu, lebih baiknya seperti ini, biar lebih general dan lebih banyak informasi yang didapatkan, lalu kita cari atau search. Oke, nah di sini kita bisa melihat beberapa suatu postingan lowongan kerja, salah satunya di PT Marowai Koal. Di sini kalian benar-benar harus melihat spesifikasi minimum atau requirement yang ditentukan oleh perusahaan agar kalian nggak buang-buang waktu.
Jadi nanti di sini adalah mix and match antara kandidat dengan perusahaan dari kualifikasi atau requirement. Minimum S1 jurusan ekonomi. Misalkan nih, aku backgroundnya dari bidang IT, tapi biasa melakukan audit. Oh, di sini ada teknologi informasi. Ini masih masuk lah ya, sesuai requirement, oke. Minimum 3 tahun pengalaman. Oh, ini pengalamanku 1 tahun. Diutamakan yang memiliki pengalaman di bidang mining industri bersedia ditempatkan di site kami di Kalimantan Tengah dengan sistem kerja roster. Kalau misalkan kalian bekerja di pertambangan, pasti kalian tahu dengan sistem ini. Nah, di sini ada 4 macam kualifikasi nih. Berapa yang sesuai dengan kualifikasi kamu? Ternyata yang sesuai cuma ini doang. Di sini baru 1 tahun. Dan kebetulan saya belum ada pengalaman di mining industri dan belum ada pengalaman di Kalimantan Tengah. Jadi kemungkinan untuk diterimanya atau dipanggil ke tahap selanjutnya itu kecil. Jadi daripada kita melakukan apply, lebih baik kita coba cari board atau info lowongan yang selanjutnya aja, seperti itu. Nah, kita lihatnya itu berdasarkan dari kualifikasi. Kalau misalkan kualifikasi udah sesuai, lalu kita akan melihat dari job description-nya seperti itu. Usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal S1, masuk. Pengalaman sebagai internal audit minimal 3 tahun, tapi saya baru 1 tahun. Independen dan bekerja individu maupun tim untuk proses audit grup, dealer mobil, lembaga pendidikan, hotel. Bisa dikatakan belum masuk ya, karena audit yang saya jalankan itu di industri FMCG. Memiliki kemampuan menggali informasi, menganalisa, berpikir kritis dan komunikatif, masuk. Memiliki pengalaman dalam audit investigasi, masuk. Diutamakan memiliki pengalaman audit sistem akuntansi. Nah, ini saya belum punya. Di sini independen, di lembaganya ini saya belum ada. Sistem akuntansi belum ada, dan di sini audit saya baru 1 tahun. Jadi 3 poin yang belum terpenuhi dari berapa nih? Dari 8 poin, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini 3 poin belum terpenuhi, tapi kalau misalkan mau nekat apply juga nggak menjadi masalah. Barangkali siapa tahu rezekinya atau jodohnya. Setelah misalkan optimis dengan requirement atau kemampuannya, lalu kita baca nih job desk-nya, mengumpulkan. Oke, ini sudah pernah. Pemeriksaan proses bisnis pernah. Audit investigasi pernah. Form SOP, work instruction pernah. Terus proses kerja pernah dan sosialisasi pernah. Oh, ternyata job desk-nya cocok nih. Job desk-nya semuanya sudah pernah dilakukan. Cuma di sini kualifikasinya terbatas, 3 poinnya itu belum tercapai. Nah, ini bisa dijadikan sebagai salah satu untuk kita apply atau lamar. Nah, seperti itu. Bagaimana cara informasi lakukan penelusuran lowongan kerja. Nah, itu salah satunya. Nah, misalkan yang terakhir nih, yang ketiga. Ini bisa kalian sesuaikan ya dengan skill kalian, social media officer, terus juga videografi, content writer, dan selanjutnya seperti itu. Internet Audit Officer di Jakarta, PT Pestabora Abadi. Ini perusahaan milik Mi Gacoan, kalau misalkan kalian tahu. Nah, di sini ini saya sebenarnya juga nekat nih di sini, walaupun yang dibutuhkan itu S1 akuntansi. Ini memang tidak sesuai yang pertama. Tapi barangkali ada yang namanya keringanan seperti itu. Nah, di sini memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun. Ini saya sudah memilikinya di bidang FMCG, salah satunya distributor, walaupun baru 1 tahun, tapi itu masih masuk akal. Analisis juga sudah ada, 2 poin. Bisa bekerja di bawah tekanan, terbiasa bekerja lembur, itu 3 poin terpenuhi. Bersedia perjalanan dinas, sudah terbiasa perjalanan dinas, itu sudah 4 poin terpenuhi. Penempatan di Jakarta, dan itu juga terpenuhi. Cuma ini aja yang nggak terpenuhi. Jadi dari 6 poin, 1 yang nggak terpenuhi. Nah, di sini kita akan melakukan apply. Kita apply, lalu kita akan
Ya, kalau misalkan beruntung nanti dipanggil, kalau misalkan tidak, ya setidaknya kita sudah memiliki kualifikasi yang sesuai. Nah, menurut saya ini sudah sesuai, hanya poin yang pertama saja yang dibutuhkan akuntansi. Tapi, kalau dari job desk-nya, semua sudah pernah saya lakukan. Jadi, persentasenya itu adalah, kalau semuanya dilihat ini, 80%-nya sudah saya lakukan, atau 90%, yang kurang itu hanya S1 akuntansi. Kalau dilihat dari job desk-nya, melakukan audit harian, mingguan, dan bulanan atas semua SOP, apalagi stock of name, itu sudah pernah. Bahkan melakukan audit berdasarkan temuan atau instruksi manajemen, seperti itu ya, itu yang biasanya lebih urgent. Dan melaporkan hasil audit juga sudah, memantau tindak lanjut atas hasil audit juga sudah. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kamu merasa cocok dan sesuai, maka tinggal di-apply atau lamar aja, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tips bagaimana agar fresh graduate, pemula atau experience bisa di-hire atau setidaknya dipanggil ke tahap selanjutnya. Kalau misalkan di sini ada misalkan requirement mampu berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikasi TOEFL minimal 450, ya setidaknya kamu harus bisa berbahasa Inggris aktif, jangan pasif seperti itu. Karena perusahaan membutuhkan kandidat yang berbahasa Inggris aktif biasanya karena manajemennya itu bukan dari orang Indonesia, atau rekan kerja secara internal maupun nanti hubungan secara eksternal biasanya dengan orang asing. Makanya dibutuhkan skill bahasa Inggris. Kalau belum bisa bahasa Inggris aktif, harusnya tahu diri dulu. Setelah tahu diri dan kamu ingin mengembangkan diri atau skill, maka setelah itu kamu bisa belajar bahasa Inggris ya setidaknya secara basic, lalu advance, lalu ambil TOEFL, dan kamu bisa meraih skor yang diminimalkan. Jadi kita harus selalu semangat improve atau mengembangkan diri, seperti itu. Begitulah tips atau cara untuk mencari lowongan kerja yang tepat agar setidaknya kita bisa diundang ke tahap selanjutnya oleh HR perusahaan tersebut. Jadi, dengan menggunakan teknik tersebut atau mekanisme tersebut, probabilitas untuk dipanggilnya itu jauh lebih tinggi selama lowongan kerja tersebut masih tersedia. Kalau kalian meng-apply lowongan yang sudah terpublish 1 bulan sebelumnya, itu bisa jadi sudah masuk ke tahapan proses rekrutmen. Udah ada wawancara HR, udah ada wawancara user, prosesnya sudah berlangsung, tapi kamu malah baru apply. Ya sama aja bohong. Kecuali memang dari proses tersebut tidak menemukan kandidat yang sesuai, nanti tentu ada batch yang selanjutnya dan kamu akan diikut sertakan, seperti itu. Jadi saat lowongan itu tampil, secepatnya kamu apply posisi tersebut karena perusahaan tentu urgent membutuhkan kandidat yang segera agar bisa masuk ke perusahaan tersebut secepat mungkin. Tentunya seperti itu untuk mengisi kekosongan posisi yang ada di perusahaan. Apabila dari kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan drop aja di kolom komentar. Nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips karir, salah satunya job street, dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!